Selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah Stok 1 Departemen Matematika FMIPA UI. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan final proyek kami yang berjudul pemodelan transisi peringkat kredit korporat menggunakan CTMC. Nah, izinkan saya membuka dengan sebuah pertanyaan sederhana. Ketika sebuah perusahaan mengalami tekanan finansial, bagaimana kita bisa mengukur seberapa dekat mereka menuju kondisi gagal bayar dan berapa lama rata-rata mereka akan bertahan? Oke, boleh next slide. Nah, inilah yang disebut dengan credit risk. Risiko kerugian akibat kegagalan suatu pihak memenuhi kewajiban finansialnya. Untuk mengukur ini, lembaga pemeringkat seperti S&P dan Moody's memberikan credit rating, mulai dari triple A yang terbaik hingga kondisi default atau gagal bayar. Yang penting untuk dipahami yaitu peringkat ini tidak statis. Sebuah perusahaan bisa di-upgrade dan bisa di-downgrade, atau bahkan jatuh ke default. Kapan saja. Tidak harus menunggu akhir tahun. Nah, pertanyaannya, model matematika apa aja yang tepat untuk menangkap dinamika ini? Itulah yang akan kami jawab. Selanjutnya, Pak Syah akan menjelaskan mengapa kami memilih CTMC sebagai kerangka pemodelan kami. Terima kasih Taki. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengapa DTMC dipilih menjadi model yang tepat bagi percobaan nanti. Pertama, DTMC atau Discrete Time Markov Chain hanya mengamati perpindahan pada interval waktu yang tetap. Misalnya setiap akhir tahun. Masalahnya, downgrade atau default tidak menunggu akhir tahun untuk terjadi. Ini membuat DTMC kurang realistis untuk konteks peringkat kredit. Kedua, proses Poisson sangat baik untuk menghitung berapa kali suatu event terjadi, tapi tidak bisa membedakan perpindahan antara state. Kita tidak bisa bertanya berapa probabilitas perusahaan ini beralih dari BBB ke default menggunakan proses Poisson. Dengan CTMC menyelesaikan kedua masalah ini sekaligus. Perpindahan antar state bisa terjadi kapan saja dalam waktu kontinu, dan state space-nya discrete, jelas, terdefinisi. Selain itu, CTMC memiliki landasan literatur yang kuat untuk aplikasi kredit. Jarrow, Lando, dan Tumbol pada 1997 sudah mengembangkan model Markov untuk credit spread. Dan Israel Rosenthal dan Wei pada 2001 secara spesifik membahas estimasi generator dari data transisi kredit empiris. Dengan alasan-alasan ini, CTMC adalah pilihan yang paling tepat secara matematis maupun praktis. Selanjutnya, Nazwa akan menjelaskan bagaimana kami mendefinisikan model ini secara formal. Oke, next slide. Sebelumnya terima kasih Pasha. Di sini saya akan menjelaskan dua komponen pertama dari metodologi kami. Yang pertama, definisi dari CTMC sendiri. Secara formal, proses stochastic XT disebut continuous time Markov chain jika memenuhi sifat Markov, yaitu keadaan di masa depan yang hanya bergantung pada keadaan saat ini, bukan pada riwayat sebelumnya. Ini yang kita sebut memorialist property. Nah, di sini kami juga mengasumsikan proses bersifat time homogeneous, artinya probabilitas transisi hanya bergantung pada selang waktu T, bukan pada titik waktu awalnya. Yang kedua adalah state space. Kami menggunakan 8 state yang merepresentasikan kategori peringkat kredit, yaitu AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC, dan default. Nah, state AAA hingga BBB adalah investment grade, yang mana mengartikan perusahaan dengan kualitas kredit yang baik. State BB hingga CCC adalah speculative grade, yang berarti perusahaan udah mulai berisiko, dan yang default adalah absorbing state, yaitu sekali sebuah perusahaan masuk ke sini, ia tidak bisa keluar lagi. Yang ketiga, kita masuk ke generator matrix Q. Ini adalah jantung dari model CTMC kami. Generator matrix Q sendiri berisi laju transisi sesaat antar state. Setiap elemen Q IJ dengan I tidak sama dengan J menyatakan intensitas perpindahan dari state I ke state J per tahun, dan nilainya akan selalu non-negatif. Sementara elemen diagonal QII adalah negatif dari jumlah semua laju keluar, sehingga setiap baris berjumlah 0, dan karena default adalah absorbing state, seluruh baris default di Q adalah 0. Selanjutnya, Fahri akan menjelaskan bagaimana kami menghitung probabilitas transisi, yang disebut distribusi stasioner, MVPT, dan simulasi Gillespie. Oke, terima kasih Nawa. Jadi saya akan menjelaskan tiga komponen metodologi berikutnya. Yang pertama ada matriks probabilitas transisi atau PT. Dari generator matriks Q kita bisa menghitung probabilitas transisi untuk sembarang horizon waktu T menggunakan matriks eksponensial, yaitu PT sama dengan E pangkat QT. Ini solusi dari Kolmogorov forward equation. Secara komputasi kami menggunakan fungsi cp.lineal_lg.xpm untuk menghitung ini. Kedua, mean first passage time atau MFPT. MFPT menjawab pertanyaan, yaitu rata-rata berapa tahun sebuah perusahaan akan mencapai default dari peringkat awalnya. Solusi elegan yaitu kita ambil submatriks QT, yaitu Q tanpa baris dan kolom. Default, lalu selesaikan sistem linear, M sama dengan minus Q T pangkat min 1 dikali 1.
Ini memberikan closed form solution yang langsung bisa diinterpretasikan. Yang ketiga ada simulasi Gillespie. Untuk memvalidasi hasil analitik kami menggunakan algoritma Gillespie atau Stochastic Simulation Algorithm. Caranya dari state saat ini, I, hitung total laju keluar lambda I, bangkitkan waktu tunggu dari distribusi eksponensial, pilih state tujuan secara proporsional terhadap laju transisinya, lalu update. Kami menjalankan 1000 simulasi dengan horizon 10 tahun dengan starting state A. Boleh next slide, Cup. Oke, untuk soal data, kami menggunakan Annual Transition Probability Matrix dari Elton et al. 2001 di Journal of Finance 2 panel, S&P dan Moody's. Konversi P ke Q dilakukan via logaritma matriks disertai regularisasi diagonal adjustment untuk menangani embedding problem. Selanjutnya, Yusuf akan mempresentasikan hasil pertama, yaitu generator matriks dan PT. Baik, terima kasih Fahri. Sekarang saya akan menyajikan hasil pertama dari analisis kami. Jadi, ini adalah generator matrix yang kami estimasi dari data S&P. Tinjau beberapa hal penting berikut. Yang pertama, diagonal CCC adalah min 0,507, yang artinya laju keluar dari state CCC sangat tinggi. Rata-rata waktu tinggal di CCC hanya sekitar 2 tahun sebelum berpindah. Bandingkan dengan AAA yang diagonalnya itu min 0,097, yang jauh lebih stabil. Kedua, elemen Q CCC default sebesar 0,281 adalah laju menuju default tertinggi di seluruh matriks, menegaskan bahwa CCC adalah peringkat paling rentan. Visualisasi heatmap ini memperlihatkan pola yang menarik, yakni dominasi pada pita diagonal dan entry menuju state tetangga. Ini mengindikasikan bahwa perpindahan satu tingkat peringkat jauh lebih mungkin daripada lompatan yang jauh. Pada T sama dengan 1 tahun, masa probabilitas masih terkonsentrasi di diagonal. Mayoritas perusahaan mempertahankan peringkatnya dalam setahun. Pada T 5 tahun, masa sudah menyebar secara signifikan. Sebagai ilustrasi, probabilitas default dalam 5 tahun untuk BBB adalah sekitar 2,4%, sedangkan untuk CCC mencapai 57,8%. Hasilnya, V default sama dengan 1. Semua state lain 0. Ini konsekuensi matematis dari absorbing state. Dalam jangka panjang, semua perusahaan akhirnya terserap ke default. Makanya, informasi yang berguna justru ada di perilaku transient, yang akan dijelaskan oleh Farisan pada berikutnya. Baik, terima kasih Yusuf. Untuk melanjutkan penjelasan Yusuf sebelumnya, dapat terlihat bahwa terdapat pemisahan yang sangat tajam antara investment grade dan speculative grade. Pada T sama dengan 10 tahun, perusahaan CCC mencapai probabilitas default sekitar 69,7%, sementara BBB hanya 7,5%. Perbedaan hampir 10 kali lipat ini membenarkan secara kualitatif praktik segmentasi risiko berbasis peringkat. Boleh next slide? Oke, nah ini adalah hasil yang menurut saya paling menarik secara praktis. MFPT menurun secara monoton dari AAA hingga CCC pada kedua dataset S&P maupun Moody's. Perusahaan berperingkat AAA diperkirakan baru mencapai default rate dalam rata-rata 113,7 tahun menurut S&P, sedangkan perusahaan CCC hanya 21,5 tahun. Perbedaan ini sangat signifikan dari perspektif manajemen risiko kredit. Menariknya, S&P dan Moody's memberikan hasil yang berbeda secara kuantitatif. Untuk spekulatif grade, Moody's memprediksi default lebih cepat. CCC hanya 16,5 tahun versus 21,5 tahun di S&P. Perbedaan ini mencerminkan metodologi pemeringkatan yang berbeda antar kedua lembaga. Next. Dari 1000 simulasi, hasil empiris konsisten dengan hasil analitik. Selisih terbesar pada T sama dengan 10 tahun adalah plus 0,0054. Kecil secara absolut. Selisih relatif yang tampak besar, sekitar 17%, itu adalah sampling noise yang inherent pada Monte Carlo dengan N sama dengan 1000, bukan error model. Perbandingan S&P versus Moody's menunjukkan pola kualitatif yang konsisten di kedua dataset, meskipun ada perbedaan kuantitatif yang bisa diatribusikan ke perbedaan metodologi kedua lembaga. Selanjutnya, Ivan akan menutup dengan kesimpulan dan implikasi. Baik, terima kasih Farisan. Sekarang saya akan menyimpulkan seluruh penjelasan yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya.
Pertama-tama kita akan masuk ke kesimpulan. Di kesimpulan ini kami menemukan beberapa temuan utama. Yang pertama, estimasi matriks Q berhasil. Matriks generator Q berhasil diestimasi menggunakan data dari S&P dan Moody's, serta masalah embedding berhasil diselesaikan. Yang selanjutnya, MFPT yang konsisten. Median first passage time atau rata-rata waktu hingga kondisi gagal bayar menurun secara berurutan dan logis dari peringkat kredit tertinggi AAA hingga menjadi peringkat terendah CCC. Lalu yang selanjutnya, kurva probabilitas PT menunjukkan pemisahan yang tajam antara surat utang kategori investment grade dan spekulatif grade. Dan yang selanjutnya, akurasi simulasi. Simulasi Monte Carlo Gillespie menggunakan 1000 jalur terbukti konsisten dengan solusi analitik. Dan yang terakhir, konsistensi antar lembaga. Hasil pemodelan S&P dan Moody's terbukti konsisten secara kualitatif, di mana perbedaan yang ada hanya mencerminkan perbedaan metodologi masing-masing lembaga. Dan selanjutnya dari kesimpulan ini, kami dapat mendapatkan implikasi terhadap industri yang lebih praktis. Yang pertama, hasil ini punya aplikasi nyata. MFPT bisa digunakan untuk manajemen durasi eksposur kredit. Misalnya, bank bisa menetapkan tenor pinjaman berdasarkan MFPT dari peringkat debitur. Kurva probabilitas default memungkinkan penetapan harga kredit derivatif seperti kredit default swap. Dan yang terakhir, kami akan membahas keterbatasan dari model dan saran pengembangan. Yang pertama, kelemahan asumsi Markov. Model saat ini bergantung pada asumsi Markov, yang mengasumsikan transisi tidak bergantung pada masa lalu. Namun, pada kenyataannya, terdapat yang dinamakan dengan rating momentum di dunia nyata yang perlu dites secara formal berdasarkan literatur. Yang kedua, kita mengabaikan siklus bisnis, di mana matriks Q diasumsikan konstan terhadap waktu atau time homogen, sehingga mengabaikan pengaruh siklus ekonomi. Saran dari kami adalah beralih ke model CTMC yang non-homogen. Lalu yang ketiga, data yang digunakan sudah lampau. Pemodelan ini menggunakan data pasar AS dari tahun 1990-an. Sangat disarankan untuk menggunakan set data yang lebih mutakhir seperti S&P Annual Default Study tahun 2025. Yang selanjutnya, kekurangan presisi simulasi. Simulasi Monte Carlo Gillespie hanya menggunakan 1000 jalur. Untuk mengurangi sampling noise dan meningkatkan presisi, kami menyarankan memperbesar jumlah simulasi menjadi 10.000 jalur. Dan yang terakhir, alternatif regularisasi. Penyesuaian matriks yang dilakukan bertumpu pada metode regularisasi Israel et al. 2001. Peneliti kami menyarankan bahwa eksplorasi metode alternatif menggunakan metode alternatif IRW. Baik, itu tadi kesimpulan dan juga implikasi dan juga keterbatasan lalu saran yang telah kami berikan. Sekian presentasi dari kami. Kami mohon maaf bila ada kekurangan dari kata pun kalimat yang kami ucapkan. Atas perhatian Bapak Ibu dosen dan seluruh peserta, kami mengucapkan terima kasih.